Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan bab operasi himpunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini, di sesi ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan himpunan, khususnya bagaimana cara menggambar atau membaca diagram Venn. Oke, langsung aja kita menuju materinya ya. A few moments later. Oke, himpunan ini merupakan materi di bab 3 pada jenjang atau kelas 7 ya. Oke. Himpunan ini sebetulnya sangatlah mudah ya, karena diantara materi atau bab matematika ini yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Oke, pada sesi kali ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan operasi dua himpunan, khususnya dalam membaca diagram Venn ya. Oke, di sini kita memiliki diagram Venn, dua buah lingkaran. Dan apa sih yang dimaksud dengan irisan? Irisan itu biasanya anggota himpunan A juga anggota himpunan B, atau yang anggotanya sama, baik anggota himpunan A maupun anggota himpunan B. Nah, misalkan lingkaran yang pertama ini kita sebut sebagai himpunan A, kemudian lingkaran yang kedua ini sebagai himpunan B. Nah, apa sih yang dimaksud dengan irisan? Irisan itu biasanya disimbolkan seperti N ya, irisan atau interseksi. Nah, biasanya kalau dalam diagram Venn itu digambarkan pada bagian yang tengah-tengah ini. Nah, itu artinya anggota A juga anggota B, atau baik anggota A maupun anggota B yang anggotanya adalah sama ya. Nah, ini merupakan irisan ya, kalau misalkan di dalam diagram Venn. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan gabungan? Nah, kalau gabungan itu biasa disimbolkan seperti huruf U. Nah, dibacanya gabungan atau union. Nah, kalau dalam diagram Venn, union itu sendiri itu seperti ini ya. Union berarti kita gabungkan baik anggota himpunan A maupun anggota himpunan B, itu kita gabungkan. Kalau dalam diagram Venn biasanya itu berarti semua kita gabungkan anggota himpunan A maupun anggota himpunan B, baik yang sama ataupun yang tidak sama. Nah, biasanya kalau dalam diagram Venn itu sendiri arsirannya seperti ini ya. Nah, ini merupakan union atau gabungan ya. Nah, kemudian ada lagi operasi selisih. Nah, kalau misalkan selisih itu biasa disimbolkan seperti kurang ya, atau negatif dibaca selisih atau difference. Nah, misalkan A selisih B. Nah, itu kalau dalam diagram Venn biasanya kita gambarkan misalkan A selisih B, itu artinya anggotanya hanya yang ini saja ya. Lalu misalkan B selisih A, nah itu artinya anggotanya hanya ini saja. Coba kita gambarkan dalam diagram Venn ya. B selisih A berarti anggotanya hanya yang bagian arsiran ini saja ya. Nah, yang murni benar-benar anggota B, tidak tercampur dengan anggota A. Nah, ini merupakan B selisih A. Lalu yang terakhir, operasi dalam himpunan ada yang namanya komplement, atau biasa disimbolkan huruf C, pangkat C biasanya, atau ada koma di atas atau disebut apostrof ya. Nah, biasanya kalau misalkan A komplement itu kalau misalkan di dalam diagram Venn artinya adalah yang bukan anggota A tetapi masih dalam anggota semesta. Nah, kan anggota A itu lingkarannya ini ya. Nah, berarti yang bukan anggota A atau A komplement itu berarti yang bagian B
dengan bagian luarnya. Nah, ini namanya A komplement ya. Nah, ini A komplement namanya. Lalu bagaimana kalau B komplement? Nah, kalau B komplement itu sebaliknya. Berarti yang bukan anggota B tetapi masih dalam anggota semesta. Nah, berarti kalau misalkan kita arsir dalam diagram Venn itu, kalau misalkan ini lingkaran B, nah berarti yang dimaksud dengan B komplement itu berarti yang bagian A nya saja, lalu begitu juga dengan yang bagian luarnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan B komplement. Sekali lagi, B komplement itu adalah yang bukan anggota B tapi masih dalam anggota semesta ya. Oke, cukup mudah ya. Nah, ini merupakan operasi di dalam himpunan ya, atau di dalam dua himpunan. Oke, setelah ini kita akan coba masuk ke dalam contoh soal supaya dapat lebih memahami lebih jauh ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita menuju iklan dulu ya. Oke. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, yaitu bagaimana cara membaca diagram Venn. Yang pertama, yang tipe 1, bagaimana cara kita mendaftarkan anggota-anggotanya ya. Nah, misalkan kita punya contoh soal seperti ini. S adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 15. L bilangan asli yang kurang dari 7, sementara himpunan E merupakan anggotanya adalah bilangan prima dari 1 sampai 14. Nah, tetapi 1 dan 14-nya tidak ikut ya. Nah, dan sekali lagi, himpunan E merupakan himpunan bilangan prima dari 1 di antara 1 sampai dengan 14 ya. Nah, dengan cara mendaftarkan anggotanya. Oke, lalu kita diminta untuk menentukan L irisan E, L gabung E, L selisih E, E selisih L, L komplement, E komplement, L irisan E komplement, dan L gabung E komplement. Nah, oke, ini semua coba kita jawab ya. Nah, ini kita coba gambar diagram Venn-nya. Kemudian cara menyatakan himpunan itu ada 3. Yang pertama dengan kata-kata. Nah, yang bagian S ini, S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 15. Ini merupakan cara menyatakan himpunan dengan kata-kata ya. Nah, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, yang bagian atau kalimat L dan E ini merupakan cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, lalu dengan mendaftarkan anggota, masing-masing baik S, L, E nanti akan coba kita daftarkan anggotanya masing-masing ya. Lalu kita coba cari L irisan E dan seterusnya, dan coba nanti kita masukkan ke dalam diagram Venn-nya ya. Oke, sekarang kita coba daftarkan dulu baik anggota S, L maupun E. Oke, kita daftarkan dulu ya anggota S-nya. S sama dengan kurung kurawal, himpunan bilangan cacah kurang dari 15. Ingat, bilangan cacah itu diawali dari angka 0 ya. Berarti kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini merupakan cara menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya ya. Kemudian kita coba daftarkan anggota L-nya. Nah, anggota himpunan L merupakan bilangan asli yang kurang dari 7. Nah, ingat-ingat ya,
perbedaan antara bilangan cacat dengan bilangan asli. Bilangan asli itu diawali dengan 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir adalah 6 ya. Karena kurang dari 7. Terakhir yang E, kita daftarkan anggotanya. E merupakan bilangan prima, anggota-anggotanya di antara 1 dan 14. Nah, ingat, bilangan prima tidak diawali oleh 1, tetapi bilangan prima diawali oleh 2 ya. Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan dengan 1. Ya, berarti bilangan prima itu diawali dari 2 ya. 2, 3, 5, 7, 11, dan terakhir adalah 13 ya. Oke. Nah, lalu kita jawab satu persatu nih. Yang pertama itu L irisan E. Oke, yang pertama ya. Yang pertama L irisan E. Nah, L irisan E itu merupakan anggota L juga anggota E. Artinya yang sama. Nah, kita cek anggota L dan E yang sama yang mana. Kita lihat ini 2 sama ya. Nah, kemudian 3 juga sama ya. Kemudian 5 juga sama ya. Berarti L irisan E itu anggotanya adalah 2, 3, dan 5 ya. Oke, sip. Nah, kemudian yang kedua. L gabung E. L gabung E. Nah, berarti semua anggota L itu digabung dengan anggota E. Nah, berarti kita tuliskan saja semua ya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, dan terakhir 13 ya. Oke, kita ke nomor 3 ya. Nomor 3, L selisih E. Nah, L selisih E ini berarti yang hanya anggota L tetapi bukan anggota E. Nah, berarti sisa dari L irisan E tadi. Ya, berarti ini ya. 1, 2, 3. Nah, ini adalah L irisan E. Berarti 1, 4, dan terakhir 6 ya. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, E irisan L. E irisan L. Nah, sama seperti nomor 3 ya. Jadi kita lihat sisa dari E tinggal apa saja nih. Tinggal 7, 11, dan 13. Nanti 7, 11, 13. Oke. Nah, yang kelima itu L komplement. Nah, L komplement tadi apa? L komplement itu adalah yang bukan anggota L tetapi masih anggota semesta. Nah, berarti kan ini anggota L itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan anggota L. Nah, berarti kalau misalkan L komplement berarti sisanya ya, sisanya itu berarti 0, kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, yang kemudian yang keenam. Yang keenam E komplement. Nah, jadi simbol komplement bisa pangkat C ataupun seperti kutip atau apostrof ya. E komplement seperti koma di atas. Nah, E komplement sama, berarti yang bukan anggota E tapi masih anggota semesta atau sisa dari anggota E-nya ya, tapi masih anggota semesta. Nah, berarti anggota E itu sendiri kan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, berarti yang belum ada itu adalah 0, kemudian 1, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 9, 10, 11 sudah ya.
kemudian 12, dan terakhir adalah 14 ya. Oke. Lalu yang ke 7. Yang ke 7 ya. Yang ke 7 kita taruh sini saja ya. Yang ke 7 L irisan E komplement. Nah, L irisan E komplement. Nah, kita cek dulu L irisan E. L irisan E itu 235 anggotanya. Nah, berarti L irisan E komplement jika di dalam diagram Venn itu L irisan E itu berarti yang bagian dalam sini ya. Nah, berarti kalau misalkan L irisan E komplement berarti yang bagian di luar dari ini. Nah, berarti sisa dari anggota L dan anggota E berapa saja itu? 1, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 11, dan terakhir ada 13. Nah, terakhir yang ke-8 itu adalah L gabung E komplement. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu L gabung E itu apa saja. L gabung E itu kan berarti kalau misalkan di dalam diagram Venn itu L gabung E adalah semua ini ya, yang di atas ini ya. L gabung E itu ya. Nah, ini L gabung E. L-nya ini E-nya. Nah, berarti L gabung E komplement berarti yang bagian luarnya. L gabung E itu sendiri adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13. Berarti L gabung E itu sisa anggotanya yang belum disebutkan. Berarti 0, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10, kemudian 12, dan terakhir adalah 14. Nah, ini namanya L gabung E komplement. Nah, coba kita masukkan anggota-anggotanya ke dalam diagram Venn-nya supaya lebih kelihatan lagi ya. Oke, yang pertama kita masukkan dulu L irisan E. L irisan E itu berarti yang bagian tengah-tengahnya ya. Berarti di sini 2, 3, 5. Nah, sisanya mana? Sisanya kan anggota L tinggal 1, 4, dan 6. 1, 4, dan 6. Kemudian E irisan L. Nah, berarti sisanya yang anggota E-nya saja. Jadi tinggal 7, 11, 13. Nah, kemudian yang bagian luarnya bagaimana? Berarti yang bagian luarnya itu ada L gabung E komplement ya. Berarti di sini ada 0, kemudian ada 8, kemudian ada 9, kemudian ada 10, ada 12, dan terakhir ada 14. Sehingga kalau kita gabungkan semua angka-angka ini menjadi anggota dari semesta, yaitu 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, cukup mudah ya. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silahkan diputar ulang kembali videonya agar dapat dipahami secara betul-betul dan utuh. Nah, inilah bagaimana cara kita memasukkan semua operasi himpunan tersebut ke dalam diagram Venn ya. Oke, selanjutnya ini adalah tipe yang pertama ya. Oke, kita next ke tipe selanjutnya, yaitu tipe yang kedua. Kita next ya ke tipe yang kedua. Nah, tipe kedua itu adalah berkaitan dengan soal cerita. Nah, bagaimana soal cerita ini
ketika di dalam himpunan, kita coba selesaikan dengan menggambarkan diagram Venn-nya ya. Karena salah satu solusi termudah untuk menyelesaikan soal cerita, salah satunya kita bisa menggunakan alat bantu yaitu diagram Venn. Oke, langsung saja ya, coba soal ceritanya. Dari sekelompok anak diperoleh data 23 siswa gemar pelajaran matematika dan IPA. 45 siswa gemar pelajaran matematika, 34 siswa gemar pelajaran IPA, dan 6 siswa tidak gemar keduanya. Nah, coba kita tulis dulu ya apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama, itu 23 siswa. 23 siswa itu gemar matematika dan IPA. Kemudian 45 siswa itu gemar matematika. Nah, lalu 34 siswa itu gemar IPA. Oke. Dan terakhir 6 siswa itu tidak gemar keduanya, baik matematika maupun IPA ya. Tidak gemar keduanya. Oke, lalu pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah gambarkan diagram Venn yang menyatakan keadaan tersebut. Yang kedua, tentukan banyak anak dalam kelompok tersebut. Nah, ini kita punya diagram Venn ya. Kita simbolkan untuk lingkaran yang pertama ini matematika atau kita simbolkan dengan M. Kemudian lingkaran yang kedua kita simbolkan untuk IPA yaitu I ya. Nah, lalu ketika bertemu soal cerita seperti ini, hal yang pertama dilakukan adalah kita dapat menginput langsung angka 23 ini ke dalam diagram Venn. Kenapa? Karena 23 siswa ini menyukai keduanya. Nah, berarti bisa kita langsung masukkan angkanya ke dalam diagram Venn-nya ya. Berarti 23 bisa langsung kita masukkan ke dalam diagram Venn-nya. Kita taruh di bagian tengah-tengah ya, karena menyukai keduanya yaitu matematika dan IPA. Kita taruh di sini 23. Nah, lalu kita cek lagi nih. Ternyata ada 45 siswa gemar matematika. Nah, sementara sudah ada 23. Berarti sisanya berapa? Sisanya itu 45 dikurang 23. Itu adalah 22 ya. Nah, berarti sisanya itu adalah 22. Nah, lalu ada 34 siswa gemar IPA. Nah, berarti 34 siswa dikurang, karena sudah ada bagian 23 siswa di IPA, berarti kita tinggal kurang 23 ya. Nah, berarti sisanya adalah tinggal 11 ya. Oke, 11. Nah, berarti kita taruh 11 di sini. Lalu 6 siswa tidak gemar keduanya, berarti 6 siswa ini tidak ada di dalam lingkarannya ya. Berarti kita taruh di bagian luar. Nah, karena dia tidak menyukai matematika maupun IPA. Nah, lalu pertanyaan ini untuk menyatakan soal nomor 1 ya. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, yaitu diagram Venn-nya. Lalu untuk menjawab soal nomor 2, tentukan banyak anak dalam kelompok tersebut. Ya, berarti tinggal kita tambahkan saja ya. Kita tambahkan, dan juga kita tambahkan dengan yang 6. Berarti untuk nomor 1 ini, kemudian untuk nomor 2, tentukan banyak anak dalam kelompok tersebut. Berarti tinggal kita tambahkan saja 22 ditambah 23 ditambah 11 ditambah 6. Nah, ini adalah banyak anak dalam kelompok tersebut. 22 ditambah 23 itu adalah 45. 45 ditambah 11 itu ada 56 ya. 56 ditambah 6 adalah 62 siswa. Oke, kita terjawab sudah ya. Untuk soal yang kedua ini yaitu berkaitan dengan soal cerita yang kita bisa gunakan diagram Venn sebagai alat bantu untuk menjawab soal himpunan. Nah, oke, cukup mudah ya. Nah, sekali lagi
Di sini akan ada dua tipe soal dalam operasi dua himpunan. Ada yang dengan cara mendaftarkan anggotanya, ya seperti soal sebelumnya, ya ada operasi irisan, gabungan, selisih, komplement, dan sebagainya. Dan tipe kedua ada yang berkaitan dengan soal cerita. Sekali lagi, jika dirasa penjelasannya terlalu cepat, silakan diputar ulang kembali video ini agar dapat dipahami secara betul-betul dan utuh. Oke, cukup mudah ya semua ya. Oke, mungkin cukup sekian pada pembahasan kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada materi yang perlu kita bahas, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.